Apakah kamu sering mengalami sakit perut yang kok kayaknya nggak kunjung hilang ya? Atau sering diare dan kok kayaknya terus-menerus ya? Bisa jadi itu bukan sekedar masalah pencernaan biasa. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah penyakit Crohn. Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, perkenalkan aku adalah Fani Utami, seorang dokter, health content creator, dan juga penulis. Penyakit Crohn adalah gangguan inflamasi atau peradangan yang sifatnya itu kronis dan terjadi di saluran pencernaan. Hal ini bisa menyerang mulai dari mulut sampai ke anus, tapi seringnya terjadi di usus. Ini bisa dianalogikan seperti adanya perang di dalam saluran pencernaan, sehingga terjadi peradangan yang sifatnya kronis. Itu gambaran kasar dari penyakit Crohn. Apa sih kira-kira yang menjadi pemicu dari perang ini? Untuk penyebab pastinya para peneliti itu masih meneliti terkait hal ini. Tapi bisa jadi karena adanya kombinasi antara genetik, sistem imun yang overaktif, dan juga faktor lingkungan. Gimana sih gejala dari penyakit Crohn itu? Jadi gejalanya itu mulai dari pertama adanya sakit perut, tapi mungkin karena sering banget terjadi, terus orang yang mengalami ini juga sibuk, jadinya seringkali rasa sakitnya itu diabaikan. Kayak mungkin mikirnya ya udahlah ya, mungkin mah biasa. Jadinya nggak konsultasi ke dokter. Yang kedua adalah diare yang bikin orang yang mengalami ini akan terus bolak-balik ke toilet. Gejala lainnya adalah gampang capek, gampang lelah, tapi ini bukan karena begadang abis nonton drama Korea, melainkan emang nggak ada trigger apa-apa, nggak ada pemicu apa-apa kok, tapi kayaknya badannya capek gitu, padahal tidurnya cukup dan kayaknya udah berkualitas. Last but not least, adanya penurunan berat badan yang bukan disebabkan karena diet. Dan nggak tahu kenapa kok tiba-tiba berat badannya turun, padahal nggak ngapa-ngapain. Walaupun penyakit Crohn ini bisa dialami oleh siapa saja, tapi ada beberapa orang yang lebih beresiko atau lebih rentan untuk mengalami penyakit Crohn. Yang pertama, umumnya kondisi ini lebih sering terjadi pada remaja dan juga dewasa muda. Khususnya adalah orang-orang yang sedang berusia antara 15 sampai 30 tahun. Yang kedua adalah orang dengan riwayat keluarga mengalami penyakit Crohn atau penyakit radang usus lainnya. Yang ketiga adalah perokok. Perokok ini memiliki resiko mengalami penyakit Crohn lebih tinggi dibandingkan yang tidak merokok. Apa sih dampak penyakit Crohn terhadap kesehatan? Kalau dibiarkan, kondisi ini dapat menjadi masalah yang serius, teman-teman. Resikonya bisa mulai dari timbulnya malnutrisi atau adanya kondisi terjadi gangguan nutrisi pada seseorang. Bahkan bisa juga terjadi komplikasi yang berbahaya yang menyangkut dengan saluran pencernaan. Sehingga penting banget untuk dievaluasi. Terus kapan dong harus datang periksa ke dokter? Kalau kamu sering mengalami diare yang terus-menerus, terus juga mengalami sakit perut yang intens dan sering berulang, atau mengalami penurunan berat badan yang nggak jelas kenapa kok bisa turun berat badannya padahal nggak diet, jika ini terjadi, segera konsultasi ke dokter untuk dievaluasi. Terutama jika kamu punya riwayat keluarga dengan kondisi yang serupa. Apakah penyakit Crohn bisa sembuh total? Sampai saat ini belum ada pengobatan yang bisa menyembuhkan secara total penyakit Crohn ini. Tapi jangan khawatir teman-teman. Dengan pengobatan yang tepat, penyakit Crohn ini kondisinya bisa dikontrol dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Dan tentunya tetap bisa produktif. Itu sedikit banyak tentang penyakit Crohn. Walaupun mungkin terdengar menakutkan, tapi pengetahuan adalah kunci. Dengan pengobatan dan juga dukungan yang tepat, orang dengan penyakit Crohn walaupun nggak mudah, tapi bisa mengatasi tantangan ini. Jadi, jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter kalau kamu atau orang terdekat kamu ada yang mengalami gejala-gejala ini. Semoga informasi di video ini bisa sedikit membantu. Jangan lupa subscribe karena kita akan bahas tentang kesehatan di video lainnya. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.